Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadilah, kelas 11 OTKP 1. Di sini perkenankan saya menjelaskan materi tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah. Sebagai kita ketahui, iman artinya percaya atau yakin. Sedangkan secara bahasa, iman adalah meyakini dengan setulus hati, mengatakan dengan perkataan, dan melakukan dengan perbuatan. Kesimpulannya adalah iman kepada Rasul berarti kita meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat dunia dan akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah merupakan kewajiban bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Kita sebagai umatnya, kita wajib menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya akan menjelaskan sifat-sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Yang pertama adalah sifat wajib. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Maksudnya, tidak bisa Rasul itu disebut seorang Rasul jika tidak memiliki 4 sifat ini. Yang pertama adalah as-sidik. As-sidik artinya benar. Rasul selalu benar menyampaikan wahyunya. Dan yang kedua adalah al-amanah, yang artinya selalu dapat dipercaya. Artinya Rasul dapat dipercaya untuk menyampaikan wahyu. Yang ketiga adalah at-tabligh, artinya selalu menyampaikan wahyu. Maksudnya Rasul ini selalu menyampaikan wahyu kepada umatnya. Yang keempat adalah al-fatanah, yang artinya Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Yang kedua ada sifat mustahil, yang artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul, karena sifat ini mungkin Rasul tidak mengikutinya atau tidak melakukannya. Yang pertama adalah al-kizib, yang artinya berbohong atau dusta. Tidak mungkin Rasul itu berbohong dan berdusta dalam menyampaikan wahyu. Yang kedua adalah al-khianah, yang artinya Rasul itu khianat. Maksudnya tidak mungkin Rasul itu berkhianat dalam menyampaikan wahyu kepada umatnya. Tentu benar. Yang ketiga adalah al-kitman, yang artinya Rasul menyembunyikan kebenaran. Mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran kepada umatnya. Pasti Rasul memberikan kebenaran yang Allah berikan kepadanya. Yang keempat adalah al-baladah. Al-baladah artinya bodoh. Mustahil Rasul ini bodoh. Yang ketiga adalah sifat jais. Sifat jais artinya sifat-sifat yang merupakan sifat-sifat kemanusiaan. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sama seperti manusia biasanya, seperti haus, lapar, minum, tidur, berkeluarga, sakit, dan lain sebagainya. Rasul juga tetap bisa mati seperti makhluk hidup lainnya. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya kita sebagai seorang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan, tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan Allah manfaat dan hikmah yang dapat kita ambil dari beriman kepada Rasul ini. Yang pertama adalah makin sempurnanya iman kita. Maksudnya iman kita
lebih sempurna jika kita menyempurnakannya. Yang kedua adalah terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Maksudnya kita mengambil contoh-contoh yang baik yang ada pada Rasul, seperti jujur, amanah, dapat dipercaya, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Maksudnya kita melakukan sosial yang baik dengan sesama manusia, dengan melakukan menolongnya atau membantunya dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Maksudnya kita mengikuti suri tauladan yang ada pada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Maksudnya kita cintailah para rasul Allah dan kita ikuti apa yang Rasul pernah lakukan dan kita amalkan ajaran yang Rasul berikan kepada kita. Yang keenam adalah mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya hakikat yang Rasul ada pada dirinya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang contoh perilaku yang meneladani sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masa pandemik seperti ini, kita diwajibkan untuk sholat di rumah, berkegiatan di rumah, dan lain-lain sebagainya. Dan kita juga bisa meneladani perilaku dan sifat-sifat Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masa pandemik seperti ini. Yang pertama adalah menjadi pribadi yang senantiasa menerima ujian. Artinya kita senantiasa menerima ujian apapun itu, seperti pandemik sekarang ini. Walaupun kita merasa ujian ini terlalu berat bagi kita, tapi kita laksanakan ujian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu sholat 5 waktu dan tepat waktu. Ketika azan, sholatlah pada tepat waktu. Yang ketiga adalah selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya kita mengingat perilaku yang pernah Rasulullah ajarkan kepada kita dan kita pahami apa saja sih perilaku yang Rasul lakukan selama menyampaikan wahyu kepada kita. Kita tuntun di perilaku Rasul itu. Yang keempat adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Artinya kita peliharalah kesehatan kita, hati kita, imun tubuh kita, dan berolahraga. Dan kita meningkatkan imun kita agar jasmani dan rohani kita selalu kuat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan saya tentang makna-makna iman kepada Rasul Allah. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam pengucapan kata atau masih ragu-ragu dalam memberikan penjelasan. Saya akhiri.